Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan review tentang makalah keanekaragaman jenis gulma perkebunan karet. Sebelumnya saya yang terhormat dosen pengampu Pak Dr. Zakrul Lisan SPMP. Mungkin saya langsung saja saya jelaskan dari saya selesai review dari jurnal tentang gulma ini. Yang pertama, latar belakang. Perkebunan karet merupakan salah satu komoditas pertanian Indonesia sebagai sumber devisa dan banyak menyerap bunga kerja sebagai komoditas pangkas getah tanaman ini. Banyak dimanfaatkan secara luas baik dalam skala industri maupun untuk kepentingan masyarakat. Perkebunan karet di Indonesia merupakan perkebunan karet terluas di dunia, mencapai 30 juta hektar lebih. Perkebunan ini juga tidak terlepas dari masalah utama dalam kebun karet ini, yaitu pengelolaan, terutama pengelolaan terhadap tanaman penggunaan gulma. Gulma ini sendiri merupakan salah satu masalah yang sering dijumpai dalam budidaya perkebunan. Adanya gulma pada tanaman karet merupakan saingan bagi tanaman pokok dalam memanfaatkan hara dan cahaya ruang, menurunkan efisiensi penggunaan pupuk, mengganggu penyadapan dan menurunkan produksi lateks. Terletaknya pertumbuhan dan rendahnya hasil disebabkan oleh gulma mampu berkompetisi dengan tanaman budidaya. Gulma merupakan hama dan penyakit serta mampu mengeluarkan zat alelopati yang menghambat pertumbuhan tanaman lainnya di sekitarnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan analisis jenis gulma yang ditemukan di perkebunan karet, yaitu Cairus rotundus, hiba menahan tinggi 0,1 sampai 0,8 meter, batang tembus sampai bersegitiga tajam, dan 4,4 sampai 10 berjelai pada pangkal batang. Dengan pelepasan daun tertutup tanah, helaian dan bentuk garis dari atas hijau mengkilap 10 sampai 60 kc dan 0,2 sampai 0,6 cm. Caiperus kelingnya monofilata rotetb. Rumput semu menahan dengan menyimpang, menjalar datar sedikit di bawah permukaan dan bercabang-cabang. Rimpang pada jarak tegak panjang 6 sampai 45 cm. Sehingga tumbuhan tua kadang berwujud rumput yang cukup besar. Galetenia linearis, celerke tumbuhan paku. Cabangnya sangat khusus, setiap cabang bercabang-cabang. Menggarpu seharusnya terdapat pada setiap anak daun dan penyebabnya terbatas di panjang tulang daun. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keanekaragaman jenis gulma dan menyebabkan penyebarannya pada perkebunan karet. Selanjutnya, untuk pembahasan dari penelitian ini, dari hasil penelitian terdapat 24 jenis gulma yang dibagi dalam ketiga golongan, yaitu golongan rumput Graces. Terdapat 2 kimianya, yaitu Cepheriacea sebanyak 5 spesies dan famili. Poacea yaitu 1 spesies. Golongan Tekian Graces terdapat 1 familia. Cepheriacea sebanyak 3 spesies. Golongan berdaun lebar berraut leaves terdapat 11 familia, yaitu Compestia, Tecusenia, Cacea, dan Melastomata Cilicia. Sehizacea, Mimosacea, Seplora, Cacea, Polia radiacea, dan Rabiacea, Perbinacea, dan Acea antacea, dan Astracea. Jenis-jenis gulma yang dominan pada perkebunan karet ini contoh Melastoma melobatorium, Lemparata Cylindriacea alang-alang, Decilehenia cylindris, dan berjenis tanaman paku. Banyak jenis gulma yang ditemukan di perkebunan karet disebabkan areal perkebunan masih terbuka, penutupan tajuk masih rendah, dan belum ada terlalu rapat, sehingga memungkinkan keanekaragaman jenis gulma tersebut. Tanaman akan berkembang biak pada lahan yang terbuka dengan sinar matahari yang banyak. Jika tajuk tanaman karet telah rapat, akan menyebabkan penetrasi cahaya sangat rendah, dan diduga hanya gulma yang tahan akan cahaya rendah saja yang mampu tumbuh. Komposisi jenis gulma tersendiri tertinggi adalah dari pemilih Garmenia hingga tingkat keanekaragaman spesies. Dari pemilih Garmenia ini disebabkan oleh kemampuan jenis tersebut beradaptasi dengan lingkungan
lingkungannya. Selain itu, jenis ini memiliki atau perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Menurut Rockman dan Saputra, pemilih ini terdistribusi amat luas dan mampu tumbuh pada lahan kering, mampu tergenung. Jumlah spesies paling banyak adalah Mollusca, Malabatherium, Limpirata cylindrica, disebabkan karena kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan terbuka. Juga didukung oleh adanya potensi mengeluarkan senyawa alipati yang demikian dapat meningkatkan agresivitas gulma dalam hubungan ini. Interaksi antara gulma dan tanaman budidaya. Dalam pelaksanaan pengendalian gulma harus didasari dengan pengetahuan yang cukup mengenal gulma. Yang bersangkutan dengan pengendalian gulma harus memperhatikan siklus hidup gulma, yaitu Annonea benia dan Panea. Cara perkembangbiakan gulma ini sendiri, sistem penyebarannya, adaptasi terhadap lingkungannya, reaksi terhadap perubahan lingkungan, dan tanggapan terhadap beberapa perlahan termasuk penggunaan herbisida, zat pembasmi gulma dan lainnya. Kesimpulan dari review penelitian ini, dalam penelitian ini saya menemukan 3 jenis spesies yang dominan,